Oh boy. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua kamu yang menonton video saya pada masa ini. Tidak kiralah di mana keberadaan kamu, masa kamu juga pada masa ini. Bersama saya, Reddy Wellen James, dan saya akan membawa kamu bersama-sama untuk memahami satu-satu topik dalam tingkatan 4, yaitu dalam topik haba, yaitu keseimbangan terma. Pernahkah Anda merasakan bahwa tubuh badan Anda sangat panas? Misalnya ketika engkau demam ataupun selsema, ketika engkau jatuh sakit. Tentunya badan Anda akan merasa sangat lemah dan suhu badan kita akan meningkat. Bagaimanakah Anda mengetahui bahwa suhu badan engkau meningkat? Tahukah kamu apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik fenomena ini? Dan apakah konsep ataupun pernyataan fisik yang terlibat dalam hal ini? Jadi, sebelum kita lebih lanjut dalam topik kita hari ini, saya akan memberitahu kamu 3 kata kunci penting pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu suhu, kedua yaitu haba, dan ketiga yaitu keseimbangan terma. Saya pasti bahwa perkataan suhu dan haba sudah sering kali kita dengar, betul ataupun tidak? Hal ini karena suhu dan haba berlaku dalam kehidupan seharian kita, sama ada kamu sadari ataupun kamu tidak sadari. Jadi tanpa melengahkan waktu, jom kita sama-sama rungkaikan perkataan dan maksud suhu dan haba ini. Baik, yang pertama adalah apakah itu suhu? Suhu adalah ukuran seberapa panas atau seberapa sejuk suatu objek tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda memegang gelas yang berisi cube ais, Anda dapat mengatakan bahwa suhu gelas tersebut adalah sejuk. Dan apabila Anda memegang gelas yang berisi air panas, Anda dapat mengatakan bahwa suhu gelas tersebut adalah panas. Apa pula yang dimaksudkan dengan haba? Haba ialah satu bentuk tenaga dan ia merupakan jumlah kandungan tenaga kinetik zara-zara dalam suatu bahan. Dan kebiasaannya, haba ini dipindahkan daripada objek yang panas kepada objek yang sejuk melalui konduksi, perolakan, dan sinaran. Apabila satu objek tersebut dipanaskan, objek tersebut akan menyerap tenaga haba dan suhu objek tersebut akan meningkat. Dan apabila objek tersebut disejukkan, ia akan membebaskan tenaga haba dan suhu akan menurun. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang berpikir bahwa suhu dan haba ini adalah satu benda yang sama. Tidak semestinya. Karena suhu dan haba adalah 2 benda yang berbeza, tetapi saling berkait. Ada keadaan-keadaan tertentu yang suhunya sangat tinggi tetapi habanya sangatlah kecil. Sebagai contoh, bunga api stik, yang mana kita boleh nampak percikan api kan. Percikan api tersebut semestinya panas. Tetapi apabila percikan itu mengena pada tubuh kita, kita tidak pun merasa sakit ataupun terbakar. Karena haba pada percikan itu sangatlah kecil. Mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa contoh ini tidak kuat. Saya bagi satu contoh lagi, yaitu ketika kita melihat orang yang menggergaji ataupun memotong besi menggunakan mesin pemotong besi. Kita boleh nampak bahwa terdapatnya percikan api daripada pemotongan besi tersebut. Percikan api tersebut semestilah bersuhu panas karena warnanya pun kemerah-merahan. Tetapi kalau dilihat orang tersebut, seakannya santai saja, macam tidak kesakitan dan tidak pun terbakar. Hal ini karena suhu percikan tersebut sangatlah tinggi, tetapi tenaga haba pada percikan tersebut sangatlah kecil. Apabila kuantiti haba pada percikan besi tersebut sangat kecil, maka cepat percikan tersebut untuk menyejuk. Bagaimana pula keadaan di mana habanya sangatlah besar, tetapi suhunya sangat kecil? Satu contoh yang kita boleh lihat adalah melalui pemanasan air yang dalam kuantiti yang banyak. Kita kenakan haba yang sangat besar terhadap air tersebut.
Tetapi apabila beberapa menit telah berlalu, apa yang kita boleh dapati bahwa peningkatan suhu air tersebut sangatlah kecil. Jumlah kandungan haba bagi sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim, suhu, dan juga jenis bahan. Mari saya tunjukkan satu demonstrasi mudah bagi menambahkan lagi pemahaman kita terhadap suhu dan haba, yaitu dengan menggunakan balang dan juga bola polisterin. Kamu pun boleh buat di rumah. Bayangkan bahwa bola polisterin ini merupakan zarah dalam satu objek ataupun bahan. Kemudian kita guncangkan balang tersebut dari perlahan sehingga kuat. Semakin besar tenaga yang kita kenakan pada balang, semakin cepat bola polisterin tersebut bergerak dan berlenggaran. Tenaga yang kita kenakan pada balang tersebut boleh kita ibaratkan sebagai pemanasan ataupun kita kenakan haba. Semakin kita panaskan, tenaga kinetik pada objek tersebut semakin meningkat. Maka semakin besar haba yang dikenakan, semakin cepat pemanasan berlaku. Baiklah, sekarang pula kita akan mempelajari apakah itu keseimbangan terma. Tetapi sebelum itu kita harus tahu apakah itu sentuhan terma terlebih dahulu. Sentuhan terma adalah sebarang bentuk sentuhan yang akan melibatkan pemindahan haba. Sebagai contoh, kita menyentuh cerek yang panas. Akan berlakunya sentuhan terma antara jari kita dengan cerek tersebut. Haba daripada cerek akan dipindahkan kepada jari kita, sehingga kita merasakan bahwa suhu pada cerek tersebut adalah panas, dan kita merasakan kesakitan. Bagaimana pula dengan sentuhan, tetapi dengan penabat haba? Ini bukanlah sentuhan terma, karena tiada pemindahan haba yang berlaku. Ingat, syarat sentuhan terma adalah mesti berlakunya pemindahan haba. Apakah itu keseimbangan terma? Keseimbangan terma berlaku apabila objek yang panas dan objek yang kurang panas ataupun sejuk bersentuhan secara terma, di mana pengaliran haba berlaku dari panas ke bagian yang sejuk ataupun dari sejuk ke panas. Suhu yang panas akan menurun, manakala suhu yang sejuk akan meningkat. Sampailah pada satu masa kedua-dua objek berada pada suhu yang sama. Bermaksud keseimbangan terma telah tercapai. Apabila kedua objek sudah mencapai keseimbangan terma, maka kadar permindahan haba dari panas ke sejuk dan sejuk ke panas adalah sama, ataupun dalam kata lain, pemindahan haba bersih adalah sifar. Berbalik kepada soalan saya pada awal video tadi, yaitu pernahkah Anda sesma ataupun demam? Mestilah pernah kan? Jadi ketika Anda demam, pastinya suhu badan Anda menaik. Tetapi, apakah alat yang kamu gunakan untuk mengukur bahwa suhu badan kamu menaik? Jawabannya adalah dengan menggunakan termometer. Baik, apakah itu termometer? Termometer merupakan alat pengukur bagi mengukur suhu suatu benda ataupun objek. Termometer ini wujud dalam pelbagai bentuk, seperti termometer makmal, termometer digital, termometer masakan, termometer klinik, dan digunakan dalam pelbagai sektor, antara sektor lainnya, sektor perobatan dan sektor edukasi. Apa yang membezakan adalah kejituan termometer ini dalam mengukur suhu. Tetapi fungsi termometer tetap sama, satu saja, yaitu untuk mengukur suhu. Termometer klinik diletakkan di bawah lidah pesakit, dan di situ berlakunya sentuhan termal antara lidah pesakit dan juga termometer. Haba daripada badan pesakit akan mengalir kepada termometer sehingga suhu kedua-duanya sama, sehinggalah mencapai keseimbangan terma. Begitulah cara suhu badan kita ditentukan. Antara aplikasi lain yang melibatkan keseimbangan terma dalam kehidupan kita adalah seperti ketika kita memanaskan makanan di dalam petuhar, ketika kita menyejukkan makanan di dalam peti ais, memasang pendingin hawa di kereta semasa hujan, meletakkan cube ais dalam minuman, dan banyak lagi. Baru-baru ini saya telah membaca satu berita dalam Astro Awani
yaitu satu drone diterbangkan di kawasan gunung berapi yang telah meletus dan drone tersebut terjatuh. Saya mau bertanyakan kepada kamu semua, adakah drone tersebut terjatuh disebabkan keseimbangan terma? Sila jawab di bagian komen. Dan coba lagi komen di bagian bawah, apalagi aplikasi yang melibatkan keseimbangan terma dalam kehidupan seharian kita. Mungkin lewat daripada pengalaman kamu sendiri. Bagi sesiapa yang mempunyai masa lebih, bolehlah klik link quiz pada bagian deskripsi video ini untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu berkenaan dengan keseimbangan terma. Secara kesimpulannya, untuk pembelajaran kita hari ini kita telah belajar tentang suhu, haba, dan juga keseimbangan terma. Jadi kita telah pelajari bahwa suhu dan haba adalah dua benda yang berbeza, tetapi saling berkait. Dan juga keseimbangan terma, pengaliran haba bersih adalah sifar. Jadi saya sangat berharap kepada semua melalui video ini akan memberi manfaat kepada kamu semua. Justru dapat mengelakkan miskonsepsi kamu, terutama kepada pelajar berkenaan dengan suhu dan juga haba. Terima kasih dan salam jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.